Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi kita bersyukur Indonesia akhirnya mampu menahan imbang Arab Saudi. Walaupun ya kita bermain dengan penuh tekanan terlihat dari statistik, tetapi kembali lagi Indonesia mampu untuk menahan imbang Arab Saudi. Dan yang menjadi man of the match kali ini menurut saya adalah Martin Paes. Ngeri sekali dia. Jadi ya dia layak untuk menjadi kiper utama seterusnya untuk Indonesia. Dan akhirnya Indonesia meraih hasil imbang dan mencuri 1 poin. Dan sekarang kita berada di posisi 4 untuk sementara waktu. Dan harapan untuk bermain di Piala Dunia semakin terbuka lebar. Walaupun ini baru pertandingan pertama, tetapi luar biasa kita bisa tahan imbang Arab Saudi di kandangnya dia. Selanjutnya akan main di Indonesia dan saya pikir Indonesia pasti akan tembus Piala Dunia. Kan gue sudah bilang, sepak bola itu ditentukan di atas lapangan, bukan di atas kertas. Dan ini dibuktikan lagi dan lagi. Ada 3 pertandingan hari ini yang dibuktikan di atas lapangan, bukan di atas kertas. Kali ini, timnas Indonesia mampu menahan imbang Saudi Arabia di kandang Saudi. Dan bahkan kalau menurut gue, ini bukan kita imbang rasa menang, enggak. Ya, karena secara permainan, ini kita bisa, ya memang ada 2 babak yang berbeda. Babak pertama, definitely, itu kita bisa mengimbangi Arab Saudi. Bahkan kalau gue bilang bermain lebih bagus dibandingkan Arab Saudi. Arab Saudi berapa peluang sih? Cuman 1. Itu yang gol itu pun deflect. Walaupun kita golnya juga jatuh dari langit, tetapi kita secara permainan itu jauh lebih bagus. Peluang lebih banyak. Ya kan? Dan kelihatan Arab Saudi nggak ada value-nya di babak pertama. Nah, di babak kedua kelihatan ngedrop. Kitanya, bukan Saudinya yang hebat. Kitanya secara stamina terutama. Ini kan para pemain yang biasa main di Eropa itu biasa main dengan suhu dingin. Di Arab itu 30 berapa, itu panas banget. Lebih panas daripada di Jakarta. Maka dari itu kelihatan drop secara stamina. Udah merah mukanya Tom Hai terutama. Makanya dia diganti cepat kan. Jadi itulah yang membuat faktor kita lebih bertahan di babak kedua. Nggak ada masalah juga. Orang udah 1 sama. Ya kan udah 1 poin itu udah oke banget. Jadi mereka lebih bertahan, lebih ngandelin counter. Apakah kita dapat counter? Banyak dapat counter. Tapi lagi-lagi efektivitas lini depan kita yang jadi problem. Final pass berapa kali gagal. Rafael Struijk menurut gue pemain yang di pertandingan kali ini banyak sekali menghilangkan momentum. Ya dia. Ya dan tadi Marcelino masuk, Egy masuk, justru ya ya mereka dapat berapa kali fast break tapi passingnya itu nggak akurat sehingga gagal lagi, dipotong lagi sehingga Saudi di babak kedua jauh lebih banyak dapat peluang. Dapat penalti, ya pas kelihatan melanggar memang, karena memang nggak ada pemain yang buka ruang juga, jadi dia cukup sulit cari pemain, tapi dia bayar tuntas langsung save penalti itu, dan dia menyelamatkan banyak peluang di babak kedua. Jadi menurut gue Martin Paes man of the match, dan Indonesia layak mendapatkan 1 poin, sangat amat layak mendapatkan. Jadi di sini Martin Paes sepertinya sangat-sangat membuktikan kualitasnya dia sebagai kiper kelas dunia. Seperti yang sudah saya bilang di video-video saya sebelumnya, setidaknya kita bisa tahan imbang Arab Saudi itu sudah sesuatu sekali. Karena dari sekitar 13 atau 14 pertemuan kita belum pernah menang lawan Arab Saudi. Nah, ini kita main di kualifikasi Piala Dunia. Kalau sampai imbang saja di kandangnya Arab Saudi, itu sudah luar biasa sekali. Ditambah lagi dengan Martin Paes yang benar-benar memang on fire di pertandingan pertama ini. Ya, semoga di pertandingan-pertandingan berikutnya dia sama on fire-nya dengan ketika tadi melawan Arab Saudi. Sumpah bener-bener gak nyangka banget sama timnas kita yang bisa bermain luar biasa lawan Arab Saudi. Kita bisa nahan imbang 1-1 menurut gua. Menurut gue ini sudah luar biasa sekali. 1 poin berhasil dibawa pulang oleh Indonesia setelah bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi pada laga pertama kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Indonesia sempat memimpin lebih dulu bahkan ya lewat gol dari Sandy Walsh. Sebenarnya itu adalah tendangan Ragnar Oratmangun yang deflected kena badannya Sandy Walsh dan gol. Tapi di akhir babak pertama, Arab Saudi berhasil menyamakan kedudukan lewat proses gol yang kurang lebih mirip, sama aja sih, deflected juga, terkena Calvin Verdong.
Oke, review singkat permainan timnas kita. Di babak pertama, timnas kita bermain dengan sangat bagus, sangat keren. Ya bahkan kapan lagi kita melihat Arab Saudi mengandalkan counter attack buat lawan timnas kita. Berani pegang bola, permainannya bagus, switching play-nya bagus banget, serangannya keren, bertahannya juga bagus, solid banget. Fakta, kalau menurut gue kayaknya begitu Tom Haye ditarik keluar di babak kedua, udah mulai berantakan sih, banyak salah passing, terus kayak yang menghubungkan lini belakang ke depan penyerangan juga susah. Yaitu ternyata Tom Haye pemainnya sangat-sangat benar-benar berpengaruh. Satu lagi Martin Paes, kalau nggak ada Paes, abis lah kita. Martin Paes. Itu kalau misalkan si Martin Paes penalti golnya kebobolan, pasti dihujat abis-abisan. Padahal Martin Paes ini bermain sangat solid dan saves-nya banyak. Ada satu peluang dari Arab yang benar-benar depan gawang on one, itu langsung save sama Paes, itu keren banget pokoknya. 1 poin dari Arab Saudi menurut gue cukup ya realistis, dan ini adalah pencapaian yang bagus sih menurut gue. Kalau man of the match menurut gue Ragnar Ortmangun keren banget, Verdong keren, Martin Paes keren, hampir semuanya lah pokoknya. Salahnya ini Rafael Strijk menurut gue harusnya sih bisa dituker sih di menit-menit 70-an, dia kelihatan capek banget, tapi oke lah. Semangat. Itu mereka biasa main di daerah dingin, tiba-tiba main di gurun, habis semua. GG King Indo nih bos, bangga banget gua, terutama di babak pertama mainnya keren, rapi, solid, pertahanannya full time 1-1, udah bangga banget gua, serius. Kondisi terkini Martin Paes, bukan, ini dia yang benar kondisi terakhir setelah pertandingan. Martin Paes tepuk tangan dengan rasa bangga, man of the match menurut gua. Ada 2 sih sama Bang Jai Idjes. Kita bahas permainannya. Di babak pertama itu solid banget secara nyerang dan bertahan. Di babak kedua, terutama setelah kehilangan Tom Haye, kita kehilangan pengatur ritme, pengatur serangan, pengatur visi bermain, itu kita kehilangan banget di lini tengah setelah kehilangan Tom Haye. Setelah pertandingan ini berakhir, gue menatap ronde 3 kualifikasi Piala Dunia ini lebih optimis. Awal-awal juga optimis sih, cuman gara-gara pertandingan ini gue lihat permainannya lebih optimis lagi, keren banget. Sehat-sehat buat para pemain karena nanti kita main di GBK lawan Australia. Semuanya salam sehat, biar pada sehat, biar pada bisa main nanti lawan. Kita lawan Australia nanti, saya pikir kita bisa menang. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kemarin Australia main di kandang sendiri justru harus hancur dari Bahrain. Jadi ketika kita lawan dia nanti di GBK, saya pikir kita bisa mencuri 3 poin lah nanti lawan Australia. Timnas Indonesia benar-benar naik kelas. 1 poin berhasil dibawa pulang oleh Timnas Indonesia dari Arab Saudi setelah pada pertandingan malam hari ini mampu menahan imbang tuan rumah dengan skor 1-1. Bahkan Timnas Indonesia mampu mencetak gol lebih dulu lewat Ragnar Ortmangun yang deflect ke Sandy Walsh. Sebelum akhirnya seperti biasa di menit-menit akhir, Timnas Indonesia kecolongan di babak pertama lewat gol dari Musab yang deflect juga ke Calvin Verdong. Intinya permainan Timnas Indonesia malam hari ini benar-benar menunjukkan bahwa kelas kita udah naik, permainan kita udah lebih baik daripada sebelumnya. Kredit tersendiri kita kasih buat Martin Paes yang mana walaupun dia blunder namun dia bertanggung jawab melakukan save penalti dan juga melakukan beberapa save penting di akhir-akhir laga tadi yang memastikan 1 poin dibawa dari Arab Saudi untuk Timnas Indonesia. Intinya 1 poin yang sangat berharga buat Timnas Indonesia mengawali round 3 qualification World Cup 2026. Ya kalau main kayak gini terus gue yakin sih Timnas kita bisa lah at least di peringkat 3 atau 4 dan lanjut ke round 4. Apalagi nanti ketambahan pemain-pemain diaspora baru ya guys ya. Saya sih yakin Indonesia nanti ada di posisi 2 nih, di bawahnya Jepang. Ini dia man of the match versi gue. Siapa lagi kalau bukan Martin Paes. Walaupun di babak pertama nggak ngapa-ngapain, tapi di babak kedua dia benar-benar membuktikan kualitasnya. Kualitas yang tidak perlu diragukan lagi. Dan walaupun sebenarnya ada satu lagi ya, yaitu Ortmangun. Ortmangun juga bermain luar biasa kalau menurut gue. Tapi Martin Paes benar-benar menjadi penyelamat, benar-benar menjadi pemain yang krusial dalam memberikan 1 poin kepada Timnas Indonesia away ke Arab Saudi. Jelas debut yang sangat krusial, debut yang sangat baik, walaupun tadi sempat blunder, tapi dia jawab, dia balas, dia bayar tuntas cash, malah cashback ya karena dia melakukan beberapa save yang krusial setelah itu. Jadi good job Martin Paes, tapi yang lain juga bermain bagus, bermain solid, bermain kompak, dan semoga itu bisa dilanjutkan di pertandingan-pertandingan selanjutnya.
Hernando bagus nggak? Bagus. Tega nggak ngeliat Hernando jadi cadangan? Coba ngomong lagi. Coba ngomong lagi. Kalau tidak ada Martin Paes, selesai. Lebih dari 3 penyelamatan penting yang dilakukan sama Paes yang membuat timnas kita bisa membawa pulang 1 poin dari Saudi. 1 awalan yang sangat penting sekali untuk menjaga asa kita lolos menuju Piala Dunia 2026. Gue tetap punya kritik ya buat pertandingan di hari ini. Tetap ada kritik. Ini gue capek banget abis live reaction, capek banget. Di luar dari yang tadi ya, dari yang tega nggak Hernando dicadangin deh. Pertama, gue punya pertanyaan banget nih. El Clemer itu main bagus dari babak pertama sampai menit 70-an tuh masih oke lah dia mainnya. Tapi pas udah menit 75 ke atas, dia tuh staminanya udah drop banget. Kenapa nggak diganti ya mesin Tayong ya? Maksud gue malah si Yenner yang diganti gitu buat masukin Egy. Ya gue tahu Yenner emang bukan tipikal pemain yang bisa main 90 menit full sih. Tadi yang pertama tuh. Yang kedua kita nggak bisa pungkiri kalau emang kualitas pemain diaspora kita itu di atas dari pemain yang main di Ligue 1. Rido, Witan. BTW Witan main bagus ya malam ini ya. Rido, Ferrari lah. Itu harus step up, harus naikin level, jujur aja. Coba lo yang pada nonton jujur dah. Kalau bola nyampenya ke Jay Itses, lu nggak panik kan? Tapi kalau bola nyampenya ke Rido, ke Ferrari, terutama Rido di babak kedua ya, babak pertama sih oke lah, babak kedua ya, pasti lu pada panik kan? Iya wajar bang, itu karena tensinya tinggi sekali itu. Jadi kalau lihat pemain-pemain lokal yang pegang bola pasti panik itu. Nah kualitasnya emang sejauh itu bedanya. Ayolah keluar dari zona nyaman lah, jangan ngestak di Ligue 1 ya. Terakhir kita doakan supaya Tom Haye Nigoraso itu tidak cedera. Karena tadi kalau gua nonton ya, itu kayaknya dia pas nginjak bola tuh lututnya kena guys. Semoga tidak terjadi apa-apa kepada Prof Tom Haye. Dan terakhir ya, ini si botak ini, si gundul ini canggih, kuat banget mainnya gila. Ragnar mah main mediocre bang. Ini pada nggak tahu apa-apa, diem aja dah ya. Bravo tim. Bravo timnas Indonesia. Lawan Australia kita bisa curi poin. Gila, siapa sangka kita sekarang bisa berharap untuk lolos Piala Dunia boy. Ini kalau timnas zaman baju ini nih, itu udah 4-0 kali skornya. Alhamdulillah guys, Indonesia, sorry, unbelievable guys, respect. Itu sebabnya guys, aku gelar Indonesia King of ASEAN guys. Raja bola sepak Asia Tenggara guys, milik Indonesia guys. Mengapa guys? Kalau lihat performa timnas Indonesia menentang Arab Saudi guys, aku nggak tahu guys. Kalau ini kita juga menunggu ini. Seperti apa komentar dari netizen Asia Tenggara yang kalau tidak salah kemarin sempat hina-hina Indonesia. Bilang Indonesia katanya king tapi kalah, ya kan? Sekarang kita lihat apa komentar mereka. Tapi sekali lagi kita jangan terlalu jumawa, jangan terlalu sombong juga. Karena ini baru laga perdana, tetapi laga perdana ini sebenarnya sangat menentukan langkah kita, mentalnya seperti apa. Karena kalau sampai tadi kita kalah, ya pasti mentalnya akan jatuh. Tapi syukurlah kita bisa menahan imbang Arab Saudi yang secara kelas mereka di atas kita. Ya, kita bisa tahan imbang di kandangnya sendiri lagi. Dan kemudian di babak pertama juga kita bisa bermain bagus. Ya saya pikir Indonesia kali ini ya kita bisa berharap lebih lah. Apalagi dengan pemain-pemain yang ada tadi nyaris diturunkan. Itu semua pemain-pemain diaspora yang bermain di luar negeri. Ini di sini kita mau lihat bahwa Sintayong itu rupanya sangat-sangat antusias sekali untuk mengalahkan Arab Saudi. Tetapi hasilnya satu sama, harus imbang, kita harus terima. Karena itulah hasil akhirnya teman-teman. Oke teman-teman, kita menunggu pertandingan berikutnya Indonesia versus Australia nanti bermain di GBK. Saya pikir Indonesia bisa mengalahkan Australia karena Australia tidak bagus-bagus amat. Karena dia kalah juga dari Bahrain teman-teman. Jadi saya pikir Indonesia nanti mampu mengalahkan Australia di kandang sendiri. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.